Wanfiraduhu an shafi itu artinya tunggal dalam saf, menyendiri dalam saf ternyata makruh. Nah, ini kita jelaskan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Menunggalkan atau sendiri dalam saf itu hukumnya makruh. Makanya kalau Bapak Ibu sholat di rumah, suami sebagai imam, istri sebagai makmum, tak boleh dia sendiri. Kalau pun mau sendiri makruh, bukan berarti batal sholat. Maka dia maju berada pada posisi sebelah kiri. Kalau seandainya Bapak imam, anak makmum satu orang, maka harus maju dia, nyamping sikit kan gitu. Karena tak boleh dia sendiri di belakang, makruh. Sekarang permasalahannya kalau sholat berjamaah, dan ini akan terjadi bagi jamaah yang masbuk. Kalau tak masbuk tak mungkin itu. Kalau Bapak Ibu yakin setelah Bapak Ibu masuk ke dalam saf itu, saf 1 penuh, saf 2 penuh, saf 3 belum ada orang, sudah masuklah Bapak Ibu, apakah laki-laki atau perempuan, maka Bapak yakin setelah itu akan ada orang yang kedua, ketiga atau menyambung lagi, tidak ada masalah Bapak posisi di tengah. Tapi kan bisa tahu misalnya Bapak merundukkan, ini bakal ada lagi yang nyambung, maka boleh Bapak ambil di tengah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu yakin, ini tak ada lagi nih, akulah orang yang terakhir, maka di mana yang paling baik? Ambillah posisi di paling kanan, tapi jangan ke kanan kali. Kenapa? Kasih sedikit celah. Kita harus pukul orang yang paling ujung, Pak. Kita pukul, dia harus mundur ke belakang. Sehingga kalau Bapak masuk ke saf yang kedua ini, jangan ke dekat dinding itu. Karena kalau kita tarik dia, nggak bisa dia mundur nanti. Maka agak kasihlah dia celah sedikit, kita pukul, mundurlah dia. Berarti saf yang kedua ini di sana kosong, nggak apa-apa, karena tidak mengutus saf paling ujung. Maka berdualah di belakang saf itu. Sekarang kan permasalahannya, yang kita pukul itu paham apa nggak dia melakukan seperti itu? Ini jadi masalah. Maka kalau seandainya dia tak paham, Bapak udah pukul, tetap dia tak mundur, berarti di situ pun Bapak makruh. Ya udah, kalau makruh hanya sama makruh, bagus di tengah saja. Apa permasalahan di tengah? Enak di tengah. Bapak nampak sama imam. Ini kan karena masjid kita kecil, Pak. Tapi kalau masjid kita panjang, apa enggak Bapak akan ke ujung sebelah kanan sana? Maka ambilnya tengah. Orang di sana juga makruh kok, orang dia dipukul dia nggak paham. Ya bagus dari tengah saja. Tidak bisa yang di tengah yang dipukul, Pak. Kalau yang di tengah yang dipukul mundur dia ke belakang, maka putus saf. Itulah dia. Jadi yang mana? Yang sebelah kanan. Nah, inilah sebenarnya yang bunda hadirin jamaah dimuliakan Allah. Penjelasannya dituliskan oleh para ulama. Tapi kadang ada orang yang selalu belaga argumen tak menjelaskan itu. Bukan hanya perkara kanan dan tengah. Yang satu bilang tengah lah yang paling afdol, pas di belakang imam. Bukan perkara itu. Yang satu lagi bilang kanan. Nabi suka-sukanya, Nabi selalu melakukan sesuatu yang baik dari kanan. Bukan itu dalilnya. Tapi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah dia menunggalkan, menyendiri dalam bersaf itu punya makruh. Kenapa makruh? Karena tak ada kawannya. Kita kan sholat berjamaah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, saya minta izin, minta maaf saya. Andai pun kawan Bapak seorang anak, itu tidak ada masalah. Tapi ternyata apa yang terjadi hari ini, Pak? Anak-anak selalu dibuat di belakang, seolah-olah anak-anak itu tak bisa nyambung kalau bersaf sama orang dewasa. Bolak-balik kita sampaikan ayat bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Kitab selalu menjelaskan bahwa anak-anak bukan pemutus saf. Selama dia bersih, suci, tak bernajis, maka tidak pemutus saf. Mohon maaf Bapak Ibu, andai ada orang tua yang paling saf depan ini, tapi mohon maaf kalau dia seandainya pipis belum cebok atau dia ngompol belum mensucikan dirinya, putus juga saf. Ternyata ada anak-anak yang suci, awak mundurkan ke belakang. Cuma lagi ya bunda jamaah yang dimuliakan Allah, memang
memang ada keterangan ulama, anak yang belum sunat itu jangan di depan. Itu aja. Cuma bukan karena belum sunat. Inilah kadang kita asbabnya itu menyalah, bukan karena belum sunatnya. Karena pada kemaluannya itu masih ada najis yang melekat. Itu aja. Najis itu belum dibuang. Ini dijelaskan ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kitab pun dijelaskan. Kemudian penjelasan guru-guru kita sudah banyak penjelasan ini. Sepakat para ulama itu, karena pada kemaluan anak kecil itu masih ada najis yang melekat yang belum dibuang. Sehingga kalau dia berada pada saf yang paling depan, bapak anak kecil yang belum sunat itulah yang memutus saf itu. Tapi kalau dia berada pada posisi paling ujung, tidak ada masalah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama ayat bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Makruhnya sholat itu. Jadi kedepannya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tak usah kita berdebat lagi antara di mana, di tengah atau di ujung. Kalau di ujung bagus, tapi hati-hati. Bukan sembarangan di ujung sebelah kanan saja. Pukul kawan kita tuh, dia mundur ke belakang. Persis kejadian ini ketika seseorang yang bermakmum kepada satu orang, imam satu, makmum satu. Ini kan masuk orang yang kedua Pak, ketiga. Maka dia pas berada di belakang imam. Apa yang dilakukan oleh orang yang sebagai makmum yang pertama? Kan harus mundur. Dipukul atau dikode, tetap dikode, dia harus mundur. Jadi berdua mereka rapat. Begitu juga hadirin jamaah. Inilah keterangan ini sahihah. Tidak ada khilafiyah dan tak ada perbedaan. Tapi itu pun hanya hukumnya makruh. Kalau seandainya bapak di tengah, nggak ada masalah, hanya makruh. Apa itu makruh? Ini Bapak Ibu. Dalam perspektif ilmu fikih, karena kita bicara ilmu fikih, maka makruh itu sesuai dengan yang kita hafal. Tidak berdosa melakukannya dan berpahala meninggalkannya.